Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa ali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد كمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي يوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد, Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan dan berbagai macam nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat dijadikannya kita bagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang para anbiya wal mursalin semuanya berkeinginan berada di belakang bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Musa merengek kepada Allah, minta agar dijadikan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nikmat yang besar ini dapat kita istiqamahkan hingga kita tidak pernah ada bosan-bosannya untuk memuji keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita kelak yaumil qiyamah, Nabi Muhammad akan senantiasa menunggu kita di telaganya dan kita kumpul bersama Rasulullah SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan, ma'asyiral habaib wa syarifah, ma'asyiral asatid, para dewan guru, terutama yang memimpin Guru Ferdiansah dan Ustadz kita yang ceramah tadi, Ustadz Nur Ilahi. Kemudian kepada yang kita hormati pula Al-Mukarram, mudah-mudahan menjadi hamba Allah yang dermawan, Bapak Muhammad Ali sebagai manajer, project manager PT Kalimantan Prima Prasada. Ya. Iya kan aja? Ya. Dan perumahan GTS. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan ini sebagai wujud rasa syukur kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada semua panitia yang ikut andil untuk memeriahkan acara Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada acara Maulidin Nabi itu dipandang kecil, tapi akan tetap besar di mata Allah Subhanahu wa taala, karena yang diagungkan adalah kekasih yang paling ia cintai, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menceritakan tentang indah dan keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sampai kapanpun ila yaumil qiyamah kita tidak akan bisa membalas daripada mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan bisa satu orang pun di dunia ini untuk menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semua. Allah katakan, wa in ta'uddu nikmatullah la tuhsuha. Kalau seandainya engkau coba-coba hitung nikmat Allah, engkau tidak akan mampu untuk menghitung nikmatnya. Nikmat apa yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwujudkan, diadakannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa menghitung nikmat daripada yang besar diberikan oleh Allah? Karena kalau tidak ada Nabi yana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan mendapatkan cahaya nur ilahi, nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan buta jalan kita semua untuk menuju keagungan Allah Subhanahu wa taala.
Maka dengan salawat dan salam inilah satu-satunya di antara banyak amaliyah yang banyak dan cepat untuk mengangkat derajat kita pada posisi yang mulia bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas datang sama Rasulullah. Ibnu Abbas tanya, "Faqultu ya Rasulullah, ayu julasauna khairun?" Ya Rasulullah, kira-kira menurut antum ya Rasul, kepada siapa teman duduk ini yang baik? Duduk itu kepada siapa yang bagus ya Rasulullah? Kalau saya hendak duduk ya Rasul, kepada siapa saya hendak duduk? Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man zarakum billah ru'yatuh. Kata Rasulullah, engkau duduklah kepada orang yang bila mana engkau tengok mukanya, engkau ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau lihat, engkau tengok wajahnya itu, secara otomatis hati kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang seperti itu, duduklah. Kalau ada orang-orang yang bersamanya kita duduk ingat sama Nabi Muhammad, ikut duduk. Kalau ada orang-orang bersamanya kita duduk dengannya, hati menjadi tenang, perasaan menjadi nyaman, melihat wajahnya itu menjadi enak, duduk sama dia. Saya Beb, kalau lihat muka kawan saya itu Beb ya, ingat pula hutang saya Beb. Jangan kau tengok mukanya, cari muka yang lain. Nah, saya kalau lihat wajah dia tuh, ya Allah, lihat janda itu, ingat masa lalu. Jangan ke situ lagi. Lupa nanti jadi kacau. Tapi lihatlah wajah, tengoklah wajah orang-orang yang senang hati kita, ingat sama Allah. Ini rumah kita banyak daripada foto-foto ulama. Ada guru sekumpul, ada Syekh Muhammad Arsyad Banjari, ada Habib Umar bin Hafid, ada Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Banyak foto-foto di rumah itu. Kita kenalkan kepada anak-anak kita. Ini Habib fulan, ini guru fulan, ini fulan. Kalau itu siapa bah? Itu mantan abah. Jangan kau tengok itu, nanti mak kau marah. Simpan fotonya itu. Lihatlah, kalau engkau duduk dengan orang itu, engkau ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada sesuatu yang mampu menyampaikan kita kepada Rasul kecuali dengan wasilah orang-orang yang mampu juga menyampaikan kita kepada Rasulullah sampai kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Muhammad? Kun ma'allah fa illam takun ma'allah kun ma'amman kana ma'allah fa innahu yusiluka ila Allah. Tetaplah engkau bersama Allah. Kalau kau tidak bisa bersama Allah, bersamalah orang yang senantiasa bersama Allah, karena dia yang akan menyampaikan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan ada diragukan lagi di muka bumi ini dan di tempat manapun, adalah wajib untuknya dipuji ila yaumil qiyamah dengan berkumpul dan bersalawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beb, maulid itu bid'ah. Ya. Maulid itu mengada-ngada, perkara yang baru katanya sih. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap yang baru itu sesat dan setiap yang sesat itu ada di neraka. Itu saja wiritannya. Pagi, maghrib, itu saja dia baca. Dia pikir hadis Nabi Muhammad itu satu. Ribuan, ratusan ribu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada acara puja-puji kepada Rasulullah, tidak ada acara rebana, tidak ada acara qasidah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang tidak tuntas taklim, tidak betul-betul belajar mengkaji apa yang dilakukan daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang pertama kali memuji Nabi Muhammad itu Allah yang kasih contoh. Di antaranya
yang sering kita dengar, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya Muhammad, sungguh pada dirimu ada akhlak yang agung. Itu pujian dari Allah secara langsung khusus untuk Nabi Muhammad. Allah juga akan mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya Muhammad, tidaklah aku utus engkau kecuali rahmat bagi seluruh alam. Alam dunia, alam akhirat, semua alam itu dapat berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah mengatakan, la umruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. Allah sumpah, Allah bersumpah atas nama Nabi Muhammad, demi umurmu, demi umurmu ya Muhammad, kalau tidak ada engkau, mereka mabuk bergoyang-goyang, tersesat, terombang-ambing dalam kehidupan, tidak mendapat petunjuk. Maka Allah sumpah, la umruka, demi umurmu ya Rasulullah, demi umurmu wahai kekasihku Muhammad, karena umurmu aku berikan di dalam kehidupan ini agar mereka tidak sakar, tidak mabuk, artinya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Allah mengatakan la umruka, demi umurmu. Berapa umur Nabi Muhammad? 63 tahun. Berarti mulai umur 1 tahun, maksud saya umur 1 hari, sampai Rasul menjelang ajalnya jumpa kepada Allah, itu penuh dengan pujian Allah. Ini ada orang tidak memuji Nabi Muhammad. Ini ada orang yang tidak mau bersalawat kepada Nabi Muhammad, tidak mau mengadakan majelis taklim, tidak mau mengadakan apa itu puji Rasulullah di masjid. Haram. Tak boleh muji-muji Rasulullah SAW di masjid. Tak boleh. Siapa bilang tak boleh? Yang memberikan contoh pertama itu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia orangnya? Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit itu muji kepada Rasulullah, bawa qasidah, bawa syair. Ketika memuji Rasulullah SAW, di apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad kasih hadiah selendang kepada Hasan bin Sabit. Dikasih selendang, Nabi Muhammad kasih hadiah kepada Hasan bin Sabit. Ini menunjukkan ada restu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad meninggal, Hasan bin Sabit masuk ke masjid, memuji keagungan Nabi Muhammad, rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lama ada Sayyidina Umar bin Khattab masuk dan menegur, hai Hasan bin Sabit, jangan engkau muji Rasulullah. Saat ini Rasulullah telah meninggal, jangan engkau bacakan syair di dalam masjid. Apa kata Hasan bin Sabit? Inni kuntu unshidu wa fihi man huwa khairul laka. Hai Umar, ingatkah engkau dulu aku pernah memuji Nabi Muhammad di masjid ini, dan di depannya ada manusia yang paling agung selain engkau, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai saat itu Sayyidina Umar terdiam, dan di belakangnya ada Abu Hurairah. Kemudian dia bilang, Hasan bin Sabit mengatakan, hai Abu Hurairah, bersumpahlah atas nama Allah, engkau pernah mendengar aku memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Hurairah mengatakan, demi Allah, seandainya dibelah dadaku, aku betul-betul menyaksikan Hasan bin Sabit memuji Rasulullah di masjid ini. Boleh Pak, fadhal muji Nabi Muhammad di masjid, boleh-boleh saja. Karena tidak ada Nabi Muhammad, maka masjid itu tidak ada. Tidak ada tempat ibadah kecuali atas berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu gendang-gendang, rebana, tak ada itu bid'ah. Sahabat tidak pernah melakukannya. Oh, siapa bilang? Jelas hadisnya sahih. Seorang wanita menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata wanita itu? Inni kuntu nazartu
in radakallahu saliman an adriba baina yadayka ya Rasulullah bidufin wa ataghanna. Ketika Nabi Muhammad datang dari kota Madinah habis perang, dia bilang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, inni kuntu nazartu, ya Rasul, aku telah bernazar, berjanji, manakala engkau mengembalikan kepada kami dalam keadaan selamat ketika engkau pulang daripada perang, adribu bidufin, aku akan pukul rebana, wa ataghanna, aku akan menyanyi, berkasidah di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad? If'ali ma nazarti wa illa fala, laksanakan nazarmu, pukul rebanamu, engkau berkasidahlah depanku, kalau engkau tidak mau tidak apa-apa. Dipersilakan oleh Nabi Muhammad, diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji kepada Rasul. Itu contoh bahwa sahabat yang pertama kali melakukan daripada pujian dan rebana syair terhadap Nabi Muhammad di depan Nabi Muhammad dan tidak disalahkan oleh Rasulullah. Jadi kalau kita bicara bid'ah, sesuatu yang tidak ada dikerjakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pelaku bid'ah pertama adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa misalnya? Abdurrahman bin Auf, dia punya kebiasaan kalau dia masuk ke dalam rumah, dia akan baca ayat kursi 4 penjuru, dan tidak pernah diajarkan Nabi Muhammad. Penjuru kanan dia baca Allahu la ilaha illallah, kiri, belakang, samping kanan, samping kiri dia baca Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Sahabat melakukan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah senantiasa berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berbagai macam cara yang tidak pernah diajarkan Rasulullah, tapi beliau melakukannya. Jadi kalau kita mau mengatakan bid'ah, yang pertama kali melakukan bid'ah perkara yang tidak diajarkan Rasul adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi segala sesuatu yang bersumber daripada Al-Quran dan hadis yang tidak melanggar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun bentuk dan modelnya berbeda, maka itu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti datang dalil sama dia, Beb, ana baca hadis begini. Apa Beb? Jangan engkau memujiku, la tutruni. Kata Rasulullah SAW, jangan engkau mengkultuskan aku, jangan engkau memuji-muji kepadaku sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa hingga dia menganggap Isa sebagai Tuhan. Innama ana Abdullah wa Rasuluh, sesungguhnya aku hamba Allah dan Rasul. Pertanyaannya, pernahkah kita mulai zaman daripada sahabat Nabi Muhammad sampai zaman saat ini kita memuji Rasulullah SAW keluar daripada kodratnya? Tidak pernah. Tetap kita memposisikan Rasulullah sebagai hamba Allah yang mulia. Adakah orang di sini solat zuhur misalnya, usalli farda zuhri 4 rakaat mustaqbilal adaan li Rasulillah? Ada? Tidak ada. Tetap kita adaan lillahi ta'ala. Usalli farda subhi rak'atin adaan li Rasulillah. Tidak ada. Adaan li Muhammad. Tidak ada. Tetap adaan li Rasulillah. Kita tahu kita tidak akan pernah mengkultuskan Nabi Muhammad sebagai Tuhan, dan kita akan memposisikan Rasulullah sebagai bana kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cari berkah, memuji Nabi Muhammad, itu sebelum kita sahabat itu sudah duluan. Kita saja ketinggalan berita, baru hafal 1, 2, 3 hadis bilang orang bid'ah, haram, syirik dan lain sebagainya. Apa kata Nabi Muhammad dalam satu riwayat yang sahih? Iza tawadda'a kadu yaqtatidu ala wudu'ihi. Kalau Nabi Muhammad itu berwudu, maka hampir-hampir
sahabat itu saling bunuh, saling berperang. Untuk apa? Mengambil bekas wudunya. Kalau pakai fathah wadu'ihi itu artinya bekas wudu. Saking ingin dapat berkah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka seperti orang mau perang, seperti orang mau bunuh, mau tikam, supaya dapat itu berkas wudu, air wudunya Nabi Muhammad. Bahkan Khalid bin Walid mengatakan dalam suatu riwayat bahwa kalau ada sahabat yang tidak sempat dapat sisa air wudunya Nabi Muhammad, maka dia mengusap-usap badan sahabat yang basah kena tubuhnya Nabi Muhammad. Oh, kau tanganku basah, minta kakimu basah, dilap-lapnya supaya juga dapat berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang lakukan? Sahabat. Di hadapan siapa? Di hadapan Nabi Muhammad. Bahkan ketika pulang umrah, Nabi Muhammad panggil tukang cukur, tahallul, cukur rambut. Terus apa dilakukan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad bagi-bagikan rambutnya supaya sahabat mendapat barokahnya, supaya sahabat mendapatkan manfaatnya. Nabi sendiri yang melakukan. Bahkan kata Khalid bin Walid, begitu banyaknya sahabat-sahabat yang berkerumun ingin mendapatkan rambut Nabi Muhammad, aku hanya mendapatkan ubun-ubunnya saja. Terus aku simpan di kolanswa, di helm perangku. Apa yang terjadi kalau aku pakai helm itu, pakai helm perang itu, maka setiap perang bagaimanapun musuhnya, aku akan menang. Berkat apa? Berkat rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan keringat Nabi Muhammad dijadikan parfum, jubah Nabi Muhammad itu dijadikan obat. Seorang sahabat wanita mengatakan, mintalah jubah engkau ya Rasulullah. Kemudian disimpannya. Meninggal Nabi Muhammad, zaman demi zaman, manakala ada orang sakit, jubah itu dia rendam di air, kemudian dipinumkan kepada orang yang sakit, maka Allah menyembuhkan penyakit tersebut. Ajaran siapa ini? Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dicontohkan dari siapa? Dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pertama kali memuji dirinya sendiri adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah wala fakhar. Tidak boleh pakai sayyid. Yang pertama kali bilang pakai sayyid itu Nabi Muhammad. Ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah wala fakhr. Aku tuannya, aku pemimpinnya anak cucu Adam, dan aku tidak bangga. Dan beliau mengatakan, ana akramul akramin, ana akramul awwalin wal akhirin ilallah wala ghairuh. Akulah orang yang paling mulia, mulai sejak dari zaman awal sampai akhir, tidak ada seorang pun yang lebih mulia. Itu Nabi sendiri yang memuji dirinya sendiri. Siapa bilang bahwa Nabi itu enggan untuk dipuji? Siapa bilang sahabat tidak memuji Rasulullah? Siapa bilang sahabat tidak berebut untuk mencari keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bahkan pujian ini sudah diajarkan oleh Allah, diajarkan sahabat Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad sendiri pun mengatakan, as-salatu alayya nurun. Kalau ente ini salawat kepadaku, salawat itu kepada diriku adalah cahaya. Artinya Nabi Muhammad, banyaklah engkau bersalawat kepadaku. Fa'aksiru alayya salata, banyak-banyak kau salawat kepadaku. Siapa yang perintah? Nabi Muhammad. Siapa yang suruh? Nabi Muhammad. Sebagian orang mencegah agar kita tidak memuji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun, fa inna salatakum tablughuni, dimanapun engkau berselawat sampai kepadaku. Apalagi di masjid, ya tambah sampai kepada Rasulullah. Sampai malaikat Jibril pun memuji Nabi Muhammad. Apa kata Jibril? Inni taqallabtul arda min masyarikiha wa ila magharibiha, lam ajid ahadun rajulun afdal min Muhammadin. Jibril, riwayat Baihaqi, mengatakan, aku ini
telah merongrong meneliti 7 lapis bumi. Bumi ini 7 lapis dimasukin sama Jibril, dikelilinginya semua sampai 7 lapis bumi. Dari ufuk barat, ufuk timur. Wallah, kata Jibril, lam ajid, aku tidak pernah bertemu manusia yang paling bagus, paling mulia kecuali Muhammad. Yang pertama kali memuji Nabi Muhammad, Allah, sudah ada contohnya. Nabi Muhammad memuji dirinya sendiri, kemudian diikuti sahabat. Jibril pun memuji Nabi Muhammad. Terus apa alasan kita tidak mau memuji Nabi Muhammad? Terus apa alasan kita tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad? Allah sudah kasihkan contoh. Rasulullah muji dirinya sendiri. Sahabat pukul rebana. Hasan bin Sabit memuji di depan masjid, dalam masjid depan Nabi Muhammad. Tidak dicegah oleh Nabi Muhammad. Sahabat wanita mukul rebana gendang di hadapan Nabi Muhammad. If'ali wadrubi, pukul itu gendang. Tidak dicegah oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai daripada pemimpinnya malaikat memuji Nabi Muhammad. Aku telah melihat daripada 7 lapis bumi. Aku keliling ufuk barat, ufuk timur. Tidak aku temukan manusia paling agung daripada Muhammad SAW. Tidak sampai di situ, Pak. Dia juga mengatakan, wa in takalabtu fil ardi min masyariqiha wa magharibiha lam ajid bi bani abi afdal min bani Hashim. Aku telah keliling seluruh dunia ini, ufuk barat, ufuk timur, tidak aku temukan kecuali daripada kabilah yang lebih baik daripada kabilah Bani Hashim. Jibril tahu, Pak, apa itu Bani Hashim. Jibril tahu siapa anak cucu keturunan Nabi SAW. Sudah dikelilinginya dunia ini, Pak. 7 lapis langit sudah dia keliling. Dan dia tahu manusia yang paling agung itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, Ibnu Abbas mengatakan, terus apalagi ya Rasulullah? Yang pertama tadi, kalau engkau lihat wajahnya, engkau ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa fi ilmikum zadah mantigah, engkau tambah ilmunya. Ketika engkau berbicara dengan orang itu, engkau tambah ilmunya. Duduk dengan si fulan, kita tambah ilmu. Oh begitu fardu kifayah. Oh ini fardu ain. Oh begitu caranya sujud sahwi. Oh ternyata maulid itu boleh. Oh ternyata pukul rebana itu boleh. Ternyata salawat kasidah syair itu boleh. Zada ilmikum. Jadi kalau kita duduk sama dia, kita bicara sama dia, tambah ilmu kita. Tapi kalau duduk sama dia, kumpul sama dia, tambah hutang Habib. Asal duduk dengan dia, kopi lah dia ambil, rokok lah dia ambil, bonnya nama anak. Jangan duduk sama orang itu. Ente ni kalau anak duduk sama ente ni pening kepala anak, sakit kepala anak. Ada aja yang diceritakan, cerita dunia semua, cerita yang tidak manfaat, ya, bukan tambah ilmu, tambah dosa, tambah sesuatu yang tidak manfaat. Kemudian yang kita ingin bicarakan di tempat ini adalah kita bicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui syair-syairnya. Tidak ada tuh beb namanya keramat. Ngapain kita minta-minta di kuburan? Ngapain minta wasilah sana sini? Ngapain kita doa di sini? Kalau mau doa di masjid dong, jangan ziarah. Yang pertama kali mengajarkan wasilah, tempat-tempat berkah itu Nabi Zakaria. Di dalam Al-Quran ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin semuanya hafal. Kullama dakhala Zakaria mihraba wajada indaha rizqa wa qala ya Maryam anni laki hadha qalat hadha min indillah innahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Ketika Zakaria masuk ke mihrabnya Sayyidah Maryam, apa yang ditemukan? Saya menemukan makanan yang tidak ada di musim panas, tapi ada saat itu.
makanan yang tidak ada di musim dingin tapi ditemukan saat itu. Apa kata Sayyidah Maryam? Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kekeramatan seseorang atas kesolehannya. Allah berikan kelebihan daripada Sayyidah Maryam. Terus apa yang dilakukan oleh Zakaria? Hunalika Zakaria da'a rabbah. Di tempat itu dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia doa? Karena sudah 90 tahun, istrinya sudah 90 tahun, dan Zakaria pun orang tua renta, berdoa kepada Allah sepanjang malam minta anak, tidak dikasih sama Allah. Dan tidak mungkin orang tua yang sudah 80 tahun, ibu-ibu punya anak lagi. Secara logika sudah tidak punya anak lagi karena sudah berhenti masa haidnya. Tapi apa yang ada di pikiran daripada Nabi Zakaria, dia lihat ini Maryam bukan orang sembarangan. Mihrabku ini tertutup rapat, tidak mungkin ada orang yang masuk. Tapi kenapa ada makanan yang begitu nikmatnya? Maka Zakaria mengatakan ini bukan orang sembarangan, dan tempat ini bukan tempat sembarangan. Di tempat itulah dia berdoa kepada Allah. Apa yang dia minta? Dia minta diberikan anak. Saat itu pula Allah kabulkan Zakaria mendapat anak yang namanya Yahya. Itu Pak, tempat itu berpengaruh. Kenapa kita harus ziarah ke sekumpul? Karena tempat itulah Allah turunkan rahmat. Kenapa kita harus wasilah kepada Nabi Muhammad? Kenapa kita harus ziarah ke makam wali-wali Allah? Karena tempat itulah kita mendapatkan kemuliaan dan dikabulkan doa kita. Karena siapa? Daripada siapa contohnya? Zakaria berdoa di tempat peribadatannya Sayyidah Maryam, dikabulkan oleh Allah, dapat anak. Bahkan Zakaria mengatakan, ya Allah, tidak mungkin aku ini dapat anak. Apa kata Allah? Itulah kekuasaan Allah. Sebab wasilah engkau berdoa di tempat yang mulia, Allah muliakan kita. Urusan dunia saja Pak, kalau tidak ada orang dalam sulit Pak. Coba kita ngelamar kerja, tidak ada yang kita kenal, S1, iya diterima, besok interview, besok tanya jawab, besok tes ini, tes itu. Setelah itu Bapak pulang dulu ya, nanti 2-3 tahun saya telepon lagi. Tunggu sudah 2-3 tahun tidak telepon. Tapi kalau orang dalam, temannya mungkin atau pamannya ada di situ, tolonglah paman, saya ini pengen kerja. Sudah nanti di rumah saja. Besok masuk. Itu dunia butuh orang dalam Pak. Apalagi akhirat. Kalau tidak ada hubungan kepada Nabi Muhammad, kalau tidak ada hubungan dengan orang-orang saleh, kalau tidak ada hubungannya dengan orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, maka sulit bagi kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas mengatakan, "Ma min rajulin ta'atin illa ladaihi nazrun min walilah al-ahya amil amwat." Tidaklah seorang laki-laki atau daripada hamba Allah punya rasa semangat untuk ibadah kepada Allah kecuali pernah dipandang oleh wali Allah, baik wali itu masih hidup ataupun sudah mati. Itu alasannya kita, kenapa kita ke Kutai Lama, berharap agar beliau pandang kita. Yang malas turun majelis taklim punya semangat power yang tinggi karena dipandang oleh wali Allah. Yang semangat untuk solat berjamaah, yang semangat untuk ibadah, kita bingung kok rohani kita nih kok enak, bersedekah kok nikmat, baca Al-Quran kok nikmat. Di antaranya pernah dipandang oleh wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, kalau kita ziarah, ini santri-santri Asmaul Husna pasti hafal. Salamullah ya sada minar rahman yaushakum ibadallah jinakum qasadnakum talabnakum. Salamullah ya sada. Wahai Habib, wahai Syekh,
Ibadallah ji'nakum, hamba Allah datang kepadamu. Qasadnakum, talabnakum, punya maksud, punya yang dipinta. Apa yang dipinta? Hajat-hajat kita. Kenapa ke situ? Karena sambungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nelpon tempat yang rendah, sinyalnya secuil Pak, bahkan mungkin habis. Kata orang, "Beb, kalau mau nelpon manjat dulu di gunung, sinyalnya penuh, cepat sambungannya." Sama juga, cari tempat-tempat yang cepat menyambungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana tempat itu memuji Nabi, memuji para wali-wali Allah, maka tersambung kita punya hubungan rohani hingga kita sampai daripada doa-doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan ma'asyiral muslimin istiqamah, kuat ya. Jangan pantang mundur. Kalau orang mencegah daripada Maulid Nabi SAW, jelaskan. Ini dalilnya. Ada dalilnya, ada. Mana dalilnya? Ada kemarin Habib ceramah. Yang mana? Pokoknya adalah gitu. Pokoknya ada, sumpah ada demi Allah. Yang mana? Ada pokoknya. Nanti jelaskan. Oh begini-begini. Yang pertama muji Allah. Kemudian Nabi Muhammad muji dirinya sendiri. Yang berqasidah namanya Hasan bin Sabit. Ada budak wanita yang pukul rebana. Malaikat Jibril pun muji Nabi Muhammad. Allah, sahabat semuanya, tabi'in pun. Ada sahabat yang melakukan perkara yang tidak pernah dilakukan Nabi Muhammad. Semua itu kita ini melakukan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Cuman mereka-mereka saja yang tidak mau takwil, yang tidak mau dijelaskan. Sulit, susah, bisa rusak kalau orang tidak mau takwil. Nah, terakhir seperti hadis Nabi SAW, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke kota Cina. Ada ulama keluaran Cina Pak, ada santri, Pak saya mau mondok di Cina, saya mau mondok di Cina Pak, corona gitu ya kena. Tapi kenapa Nabi Muhammad bilang utlubul ilma walau bisin? Itu istilah, kata Imam Haddad, ay bi iqlimin ba'idin, dengan jarak yang jauh ente nuntut ilmu. Kenyataannya apa? Syekh Muhammad Arsad mondoknya di Mekah, Fulan bin Fulan mondoknya di Madinah, Fulan bin Fulan mondoknya di Yaman. Kok ndak di Cina? Bukan begitu maksud. Ini namanya takwil. Kata Nabi SAW, seorang sahabat datang, ya Rasulullah, matat ummi intaqalat, ummiku, ibuku telah meninggal dunia, berpindah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih bisakah aku bersedekah agar dapat pahala kepada ibuku mengalir? Bisa, kata Nabi Muhammad. Engkau hendak sedekah apa? Aku ingin sedekah sumur ya Rasulullah. Bisakah aku bersedekah sumur? Maka sahabat Rasul mengatakan, engkau bisa. Engkau buatlah sumur dan kau tulis nama ibumu. Ini kan kalau orang mau hadisnya mentah, berarti Nabi itu suruh sedekah sumur saja. Ini sumur, ini sumur, ini sumur, ini sumur, ini sumur. Tapi Anda sedekah aqua, ada yang sedekah nasi bungkus, ada yang sedekah baju. Itu takwil. Artinya yang namanya sedekah, ya sedekah. Masa Nabi Muhammad mau ngomong sumur, mobil, motor, kan repot. Kita harus cerdas apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan istiqamah, dapat berkahnya, dan apa yang kita keluarkan untuk acara Maulid Nabi SAW diganti oleh Allah dengan berlipat-lipat ganda. Apapun dan siapapun yang terlibat dalam suksesnya acara ini, sekecil apapun, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita, santri-santri kita menjadi orang-orang pejuang pembela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari dialah lahir cahaya-cahaya Maulidun Nabi Muhammad SAW, hingga bumi ini tidak akan pernah hilang daripada cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan anak-anak kita mudah dijadikan anak yang soleh dan solehat, dan orang tua kita pun akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jammilna bil afiyah wassalama wa haqiqna bit taqwal istiqamah wa najmatin nadama fil hal wal mal innaka sami'ud du'a. Allah
اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلط نزع إيماننا ولا تسلط من خفق ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم آتنا يوم القيامة شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا شفاعة لا شفاعته وزد ذلك يوم زل إلى زلك وبيد وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه واجمع بيننا وبين حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في دار النعيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الرحيم ربنا آتنا منك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين alafu minkum mohon maaf segala kekurangannya akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.